Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ayu Rizkia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari semester 1 dengan mata kuliah kewarganegaraan. Untuk yang pertama itu ada CPMK 5 yang ngebahas tentang mampu memahami dan menerapkan hak asasi manusia dan wawasan Nusantara. Yang kedua itu ada CPMK 6 mampu memahami dan menjelaskan ketahanan nasional dan hubungan agama dan negara. Yang ketiga itu ada CPMK 7 mampu memahami dan menerapkan otonomi daerah dan good government. Yang keempat itu ada CPMK 8 yaitu mampu memahami dan menjelaskan globalisasi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu-gugat. Hak itu telah dibawa sejak lahir, pengakuan setiap manusia punya derajat yang sama. Sejarah HAM sendiri adalah Deklarasi Universal HAM 10 Desember 1948 menghasilkan pertanyaan dari bangsa-bangsa di dunia tentang HAM. Pentingnya sendiri terdapat pada pasal 1 yang berbunyi sekalian orang dilahirkan merdeka dan punya martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang didapatkan kita sejak lahir. Yang pertama, ada hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga. Yang ketiga, hak memperkembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak kemerdekaan. Yang keenam, hak berkomunikasi. Yang ketujuh, hak keamanan. Yang kedelapan, hak kesejahteraan. Yang kesembilan, hak perlindungan. Dan masih banyak lagi. Kaitan Pancasila dan hak asasi manusia. Hak kemerdekaan untuk beragama menempatkan setiap warga di kedudukan yang sama dalam hukum. Sesama manusia hendaknya bergaul satu sama lain, menghargai hak setiap warga untuk bermusyawarah, mufakat tanpa paksaan, hak memiliki perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawas dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Wawasan berarti pula juga cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau, antara artinya menunjukkan lekat antara dua unsur. Nusantara artinya kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, dan tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Pembahasan yang diperoleh dari wawasan Nusantara. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang spesifik dan unik dengan sumber daya alam yang berlimpah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada.
Pengaruh lingkungan strategi, geopolitik kawasan telah mempengaruhi geopolitik Indonesia, termasuk sistem pertahanan negara. Yang kedua, geopolitik negara maju di kawasan, sehingga negara-negara tertinggal dan wilayah-wilayah perbatasan masih merupakan wilayah yang terisolir untuk dapat mengatasi pengaruh perkembangan geopolitik di kawasan. Ketiga, dilakukan penanganan berupa kebijakan dalam pembangunan nasional, serta implementasi disesuaikan dengan kondisi geografi dan budaya daerah setempat. Kebijakan pertahanan tersebut harus dijabarkan dalam ketiga grand stride, yaitu mewujudkan pengamanan terhadap daerah-daerah tertinggal, khususnya perbatasan negara dari berbagai bentuk ancaman, termasuk pencurian SKA. Keempat, pembangunan nasional disarankan disesuaikan dalam perkembangan geopolitik. Yang kelima, baik secara global, regional, dan nasional, dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, perlu segera dilakukan pembangunan di daerah perbatasan dan daerah terpencil untuk mewujudkan pembangunan pertahanan. Ketahanan nasional Indonesia berawal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak analisir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Ketahanan nasional merupakan benteng pertahanan bangsa dan negara di dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara yang bersangkutan. Ketahanan nasional, di mana kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keulatan dan maupun bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai tercantum dalam Mukadimah UUD 1945 melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itulah, maka ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional, mengingat geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan sebagainya. Hubungan agama dan negara. Manusia membutuhkan agama karena perlu untuk pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Dengan beragama pula, seseorang akan memiliki nilai moral yang tidak terpikir oleh akal. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Maka dari itu perlu seseorang pemimpin serta peraturan untuk mengatur kehidupan tersebut. Negara sebagai manifestasi kuadrat dalam hubungan manusia dengan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Hal yang berkaitan dengan negara adalah seperti pada sila pertama, bahwa warga negara tidak dapat hidup teratur jika tidak takut pada Tuhannya dan tidak menghargai agamanya. Maka yang terutama adalah agama dahulu, baru negara. Karena sejatinya keyakinan manusia sangat mempengaruhi hubungan agama dan negara. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang ekspektasi manusia dan tunjukan-tunjukan untuk hidup selama di dunia dan di akhirat. Karena itu, agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan. Juga menjadi dorongan serta mengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.
Otonomi daerah. Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintah sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, pengertian secara istilah otonomi daerah adalah kewenangan atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Dan pengertian luasnya adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri, mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengelolaan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu 1. Menyelenggarakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk pelaksanaan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan bertanggung jawab pada yang menugaskannya. Good average merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuh aktivitas usaha. Namun untuk ringkasnya, good dalam pemerintahan yang baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good average. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi mencapai tujuan bersama. Adanya prinsip-prinsip good average. Pertama, ada prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, prinsip kesetaraan, prinsip suplementasi hukum, prinsip keadilan, prinsip partisipasi, prinsip desentralisasi, prinsip kebersamaan, prinsip profesionalisme, prinsip cepat tanggap, prinsip efektif dan efisiens, prinsip berdaya asing. Manajemen kinerja yang efektif dan efisien dalam mewujudkan good average dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Tata pemerintah yang baik. Pada intinya adalah pemerintah yang memperdayakan masyarakat dan dunia usaha melalui pelayanan publik dan bermutu. 2. Bagi negara kita yang mewarisi tradisi. 3. Sumber daya manusia aparatur merupakan sentral dari sistem administrasi. Oleh sebab itu, manajemen kinerja birokrasi harus dapat lebih efisien dan efektif. 4. Pemerintah yang kuat ditandai dengan kemampuan strike dalam menjalankan kebijakannya secara efektif dan efisien dalam bidang-bidang yang strategis.
Globalisasi. Globalisasi dapat diartikan secara singkat sebagai proses perubahan sosial pada skala lintas batas. Globalisasi mengacu pada suatu kondisi perubahan sosial di mana negara, wilayah, dan masyarakat saling berkoneksi satu sama lain, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, serta budaya. Ciri-ciri globalisasi yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Adanya perubahan ruang dan waktu, pengembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi semakin cepat. Sementara, melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. 3. Peningkatan interaksi virtual melalui perkembangan media, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. 4. Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, implementasi regional, dan lain-lain. Ada 3 aspek pada globalisasi. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi globalisasi mengacu pada perubahan yang terjadi pada mekanisme pertukaran barang dan jasa. Pada era globalisasi, transaksi uang dan barang antara negara bergerak sangat cepat, lebih dari yang kita bayangkan serta berkontribusi pada pertumbuhan dan ekonomi dunia. 2. Aspek politik. Globalisasi membawa pengaruh besar pada arah kebijakan politik negara-negara di dunia. Aspek politik, globalisasi juga ditandai dengan beroperasinya aktivitas-aktivitas politik yang mempromosikan nilai-nilai universal pada skala global. Nilai-nilai universal tersebut diantara sebagai hak asasi manusia, kesetaraan, permasalahan lingkungan, dan sebagainya. 3. Aspek sosial budaya. Konsep globalisasi merujuk pada proses integritasnya gagasan, nilai, norma, dan perilaku serta cara hidup sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, sebagian besar individu dibentuk oleh pengaruh masyarakat dunia. Pada intinya, globalisasi pada aspek sosial budaya dapat diartikan sebagai fenomena sosial di mana praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan individu bukan hanya pengaruh oleh dirinya sendiri, namun oleh masyarakat global. Adanya faktor pendorong globalisasi. Pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Contohnya ada wifi, smartphone, internet, iPad, robot, Android, Windows, laptop. Kedua, adanya keterbukaan ekonomi antara negara di dunia, contohnya perdagangan internasional, kegiatan ekspor-impor, dan perusahaan internasional. Dampak positif dan negatif globalisasi, yaitu dampak positif. Globalisasi memungkinkan individu antara negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. 2. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan dimensi pengetahuan secara cepat dan tepat. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yaitu pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif sebagai contoh. Kemudahan untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong individu untuk terus membeli barang-barang terkini sebagai tren yang berkembang. Kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Upaya menghadapi globalisasi tidak dapat dipungkiri. Globalisasi sangat identik dengan nilai-nilai modern. Sebagian besar komunitas masyarakat berlomba-lomba untuk menjadi masyarakat modern. Sebagian besar manusia pun pada hakikatnya berupaya merubah diri menjadi manusia modern. Tetapi ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat
sekarang kalian sudah ngerti kan apa itu menerapkan dan menjelaskan tentang hak asasi manusia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hubungan agama dan negara, otonomi daerah, good government, dan globalisasi. Semoga dengan aku membuat video ini kalian mengerti tentang hal itu semua dan dapat belajar dengan giat. Nah, jangan lupa dengan adanya pandemi ini tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan ya teman-teman. Dengan video ini mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.